itu Tuhan buatan di pasar Tuhan 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 berkikip mendaling batahi mulumi muhin pirang tepat sepatu pamai alani Tuhani semua kiri malas Tuhan di bata damar di dalami ulami manang ada parta ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Rut pasal 2 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Rut merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama. Nama Rut dalam bahasa Ibrani yang berarti belas kasih. Sesuai dengan arti namanya, Rut beroleh belas kasih dari Tuhan. Hidupnya mengalami pemulihan dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam nas firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa lewat perjalanan hidup dan pengalaman rohani Rut dan Boas, kita dapat melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi orang yang tulus dan setia kepada Tuhan. Boas adalah seorang yang tulus yang dinyatakannya lewat pertolongan kepada Rut. Dan Rut adalah orang yang setia kepada Tuhan dan menjadi teladan kesetiaan bagi kita. Dia mau meninggalkan keluarga, tanah kelahirannya, dan semua yang dikenalnya. Dan dia mau tinggal bersama Naomi, ibu mertuanya, setelah kematian suaminya. Dan mengabdi kepada Allah Israel. Kesetiaan itulah yang dilihat Boas sebagai alasan untuk menolongnya dalam kesusahannya. Boas memuji Rut karena kebaikannya kepada Naomi, ibu mertuanya, dan bagaimana dia memilih untuk tinggal bersama dalam kemiskinan dan tidak adanya jaminan nafkah hidup bagi mereka. Dalam kondisi itulah dia memilih untuk tetap bersama, hidup dengan mertuanya dan beribadah kepada Allah. Maka Boas berdoa bagi Rut dengan berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan kasih kita terhadap sesama juga merupakan bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Terkadang tindakan kasih itu terabaikan sehingga tidak berbalas, dan kesetiaan sering tidak dihargai. Tetapi ingatlah, setiap perbuatan kasih dan tindakan kebaikan yang kita lakukan, yang mencerminkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tidak luput dari perhatiannya. Dampak dari satu kebaikan yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus tidak akan dapat kita duga. Tuhan akan membalasnya dan berkuasa untuk menghadirkan orang-orang baik di sekitar kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan, seperti Boas yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kehidupan Rut. Doa Boas kepada Rut juga meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di bawah sayapnya kita datang berlindung. Tuhan akan melindungi dan memelihara orang yang mencarinya dengan tulus hati. Tuhan berdaulat untuk menyatakan dan mewujudkan rencananya lewat berbagai aspek kehidupan.
Dan inilah yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan tulus hati dengan menyatakan kasih, kepedulian kepada siapapun tanpa bersungut-sungut. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan kuatkan kami, agar kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut akan Tuhan. Kami boleh tetap selalu menunjukkan kesetiaan kami, ketaatan kami kepadamu ya Bapa. Kami boleh tetap selalu melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami meyakini atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dengan hal inilah kami boleh tetap kuat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami juga boleh tetap terus untuk menaburkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami terhadap sesama kami, sehingga nama Tuhan tetap selalu dimuliakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami seluruhnya, khususnya dalam satu hari ini. Ampuni ya Tuhan segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.